Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan tentang anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui setiap orang yang memiliki pasangan suami istri pasti menginginkan anak. Anak adalah anugerah sekaligus amanah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaknya lah yang menyebabkan dia beragama Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Jelas di sini bahwa penting sekali lingkungan. Lingkungan yang paling dekat adalah keluarga. Lingkungan yang paling dekat adalah ayah ibu yang akan senantiasa menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam keluarga. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini jelas sekali bahwa Al-Quran telah mewajibkan kepada keluarga, ayah bunda untuk memelihara keluarganya, termasuk dalam hal ini adalah anak-anaknya. Oleh karena itu, kita senantiasa terus berusaha mengajak anak-anak kita menanamkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan keluarga kita. Pada saat bulan puasa tentu saja adalah pelajaran yang baik bagi anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Meskipun baru berusia 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 3 tahun. Ketika kita sahur, maka ajaklah anak kita untuk sahur. Ketika anak berpuasa, ajaklah anak berusaha. Meskipun hanya cukup sampai jam 10 atau misalnya puasa sambung. Nah, disinilah peran orang tua untuk mendorong anak-anak berpuasa. Dan begitupun pada saat berbuka, mereka akan merasakan nikmatnya berbuka dan memilih makanan yang paling disukai. Di sini orang tua sebagai teladan. Orang tua harus memberikan contoh, bukan hanya sekedar kalimat-kalimat, nasihat-nasihat, tetapi wajib memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak. Tidak hanya puasa, tentu saja dalam mengaji, kemudian sholat tarawih gitu ya. Tetap juga di tengah pandemi saat ini kita tentu harus menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, berjaga jarak, dan juga sering cuci tangan. Ketika ke masjid tentu harus mengajak anak untuk menggunakan masker. Dan juga senantiasa cuci tangan atau menyiapkan hand sanitizer. Dan juga ketika sholat di masjid misalnya adalah bisa menjaga jarak. Yang kedua adalah orang tua wajib memberikan reward pada anak-anak. Ketika anak-anak berhasil dalam berpuasa, ketika anak-anak berhasil dalam menjalankan ibadah yang lainnya, tentu orang tua harus terus memberikan motivasi, dorongan dengan cara memberikan reward, memberikan pujian ataupun memberikan hadiah-hadiah yang simple. Semisal adalah hadiah makanan yang dia sukai, buku yang dia sukai, atau apapun yang aktivitas yang dia sukai. Nah, disinilah peran orang tua untuk mendorong anak-anak memberikan nilai-nilai kepada mereka. Yang ketiga, orang tua bisa memberikan ibroh atau memberikan cerita, kisah-kisah, ya, kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah dari sejarah umat Islam terdahulu agar menjadi hikmah bagi anak-anak. Kisah perjuangan misalnya Zulkarnain, ya, kemudian perjuangan Nabi dalam berdakwah itu perlu dikemukakan, perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, oleh karena itu demikianlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa tertanam dalam dirinya nilai-nilai keberanian, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kasih sayang dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kita bisa menjalankan ibadah
dengan lebih dekat kepada anak-anak kita, mendidik secara langsung dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi tantangan bagi kita semua di tengah pandemi COVID, ya. Walaupun di tengah pandemi COVID kita tetap harus bersyukur. Bagaimanapun syukur adalah satu hal yang sangat positif bagi emosi kita. Jangan kita mengeluh, berkeluh kesah, yang justru akan menurunkan daya imunitas kita. Ya, demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.